Dimulai daring PPDB dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Ya, silakan. Bisa kita mulai dari sekarang? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni antabi auda amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP 1 Undaan, yang saya hormati Dewan Guru dan karyawan SMP 1 Undaan, dan tak lupa anak-anak semuanya, khususnya kelas 9 SMP 1 Undaan yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dalam kondisi COVID ini masih diberikan kesehatan, maka tetap selalu bersyukur dan bersyukur. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku semuanya kelas 9 SMP 1 Undaan. Saya yakin bahwa kalian sudah kenal SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Lokasinya di depan gedung DPR, di sebelah selatannya rumah sakit dan matahari hipermat. Yakin Ibu bahwa kalian sudah kenal. Karena apa? Kakak kelas kalian yang menduduki di kelas 10 ini banyak sekali dari SMP 1 Undaan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan daring ini akan saya jelaskan secara singkat selayang pandang SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kalian bisa nanti secara mendalam dan sekilas informasi dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Monggo. Profil SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Lanjut ya. Iya. Supaya nanti anak-anak semuanya mohon doa restu kepada orang tua. Saya yakin orang tua kalian mengharapkan sekolah yang berasaskan agama. Kalau kita mencari agama, insya Allah mendapatkan akhirat, otomatis dunianya mengikuti. Visi SMA Al-Ma'ruf, maju dalam prestasi, santun dalam pekerti. Iya, next. Misinya ada 9, bahwa lulusan SMA Al-Ma'ruf nanti menjadikan anak-anak pribadi yang ahli sunnah wal jamaah, memiliki jiwa nasional tinggi, berkarakter dan berakhlakul karimah, memiliki keunggulan di bidang akademik, pembelajaran ekstrakurikuler, maupun prestasi non-akademik. Kemudian tidak ketinggalan teknologi informatika, karena ujian pertama kali pakai UNBK itu SMA Al-Ma'ruf pertama siap mengikuti.
Mampu bersaing, melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena apa? Kemarin tahun ini yang masuk ke jalur SNMPTN, nah, ini tidak kalah dengan sekolah negeri. Ya, bisa jalur nilai rapot, itu kemarin ada 15 siswa di Undip dan di UNES, kemudian 34 di SPAN PTKIN. Itu yang baru taraf jalur nilai rapot. Belum nanti ini yang UTBK, yaitu SBMPTN. Nah, pokoknya Al-Ma'ruf siap di sini bersaing di perguruan tinggi. Misi yang ke-8, kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Yang terakhir, terjun di dunia kerja. Anak-anak tidak usah di sini nanti di Al-Ma'ruf tidak usah bingung, tidak usah ini bimbang atau ragu. Karena apa? Saya sendiri di sini sebagai kesiswaannya, kemudian koordinator bimbingan konseling. Sehingga anak-anak nanti mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, saya langsung membimbing, mendampingi anak-anak menuju sampai nanti ke perguruan tinggi, ke dunia kerja. Nah, karena apa ke dunia kerja ini? Saya berusaha sebagai guru bimbingan konseling mendatangkan dari kerjasama dari BLK. Saya masukkan ke dunia, ke ekstra kurikulernya. Ini adalah misinya. Lanjut, next. Ya, tidak usah diragukan lagi ya, karena SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Di sini fasilitasnya lengkap. Fasilitasnya lengkap sekali. Kalau yang dari jauh bisa mondok di Putri ada, di Asrama Putra juga ada. Pondoknya di belakang musola di sekitar Al-Ma'ruf. Kalau yang asrama ini ada transportasinya menuju ke asrama. Fasilitasnya tidak usah diragukan. Bagi yang tidak punya sepeda motor, hanya 1 kali jalur transportasi. Lanjut, Pak. Nah, untuk menunjang pembelajaran, tidak usah diragukan. Yang IPA itu ada lab fisika, lab biologi, lab kimia. Lab bahasa itu ada 2 kelas. Lab IPS satu-satunya di Kudus, di negeri itu tidak ada lab agama maupun lab IPS. Satu-satunya di Kabupaten Kudus yang ada adalah di SMA Al-Ma'ruf saja. Lab IPS sama lab agama. Lab agama nanti di situ caranya mengkafani jenazah, memandikan, bagaimana. Nah, di situ dipraktekkan bagaimana praktek umroh. Lab IPS di situ ada uang kuno, di situ ada. Alhamdulillah kalau fasilitas Al-Ma'ruf paling lengkap. Monggo. Next, Pak. Kenapa kok aneh ya? Iya. Nah, ini lab komputernya di Al-Ma'ruf itu karena pelaksanaan ujian berbasis komputer pertama kali yang melaksanakan Al-Ma'ruf SMA 2, kemudian SMA 1 Bay. Yang lainnya enggak berani, SMA negeri, tapi Al-Ma'ruf berani karena punya lab komputer 5. Ruang aulanya seperti gedung bioskop, multimedia, kemudian klinik kerjasama dengan Rumah Sakit Masito. Sehingga anak kalau berobat, ini gratis. Setiap hari Kamis ada dokter dan perawatnya.
Tapi kalau selain hari Kamis, maka berobatnya ke Rumah Sakit Masito. Beasiswa yang ada di SMA Al-Ma'ruf, ya, selain beasiswa prestasi akademik, yaitu yang program IPA, bahasa, IPS, ada prestasi olahraga, ada prestasi tahfidz, sing hafal Quran 5 juz, beasiswanya berapa? 10 juz. Kemudian beasiswa dari Airbus. Lanjut ya. Ini kegiatan di pondok pesantren baik putra maupun putri. Ya. Yang atas putri, yang bawah ini para olahragawan. Nah, itu kegiatan di pondok. Nah, jurusan yang ada di Al-Ma'ruf ada 3, jurusan bahasa, jurusan IPA dan IPS ditambah jurusan 1, yaitu jurusan kelas olahraga. Alhamdulillah kerjasama di sini ada gambar ramah tamah dengan Jarum Foundation. Nah, kemudian kemarin top skor juga juara 1 tingkat nasional sepak bolanya, meskipun dalam kondisi COVID masih bisa melaksanakan sparring pertandingan-pertandingan. Lanjut Pak. Ya. Di situ juga ada gambar karate Popda tahun ini, karate Kempo mewakili provinsi, kemudian pencak silat, voli tidak diragukan lagi. Ya, kemudian kaitannya dengan keagamaan. Baca kitab ini tidak membaca, kalian tinggal mendengarkan. Ada pengajian baca kitab. Ini gurunya adalah lulusan dari Mesir. Kemudian bimbingan dakwah yang dari SMP, enggak usah khawatir ya, enggak usah khawatir masuk Al-Ma'ruf. Saya enggak bisa baca Quran. Dan di sini aja ada baca tulis Al-Quran. Nanti dibina oleh Pak Aufa. Lanjut Pak. Kemudian selain keagamaan, pendidikan. Nah, pendidikan di sini anak-anak 1 tahun sekali membuat majalah. Membuat majalah Suara Al-Ma'ruf, karya ilmiah. Alhamdulillah tahun ini meskipun COVID, ini 10 besar penelitian tingkat nasional yang mengambil kulit matoa, diteliti dibantu dengan mentor para dosen-dosen UGM, dosen Undip dan dosen UNES. Ini diteliti sehingga sampai menghasilkan pil di sini untuk penyakit diabetes. Alhamdulillah masuk 10 besar untuk karya ilmiah. OSN, alhamdulillah ini baru persiapan, tetapi di kondisi COVID kemarin yang kelas 12 Mas Haikal Kebumian meraih perunggu tingkat nasional. Ya, lanjut. Setelah ekstra pendidikan, kemudian ekstra seni, marching band silakan. Volumenya dimatikan anak-anak. Iya, supaya tidak mengganggu suara saya. Volumenya dimatikan, tapi videonya masih dinyalakan. Marching band. Ini monggo marching band sampai tingkat provinsi. Seni musik ini adalah musik band, akustik, kemudian paduan suara, teater, kaligrafi. Anak-anak yang kaligrafi ini bisa masuk kemarin di UNES, kaligrafi. Ternyata bisa langsung anak punya bakat, diolah di Al-Ma'ruf, masuk ke perguruan tinggi.
Kemudian yang ekstra lain menjahit. Menjahit ini saya ambilkan pelatihnya dari BLK, Mbak Naini. Sehingga apa? Nanti ada proyek-proyek dari BLK yang gratis. Apa ini? Anak-anak yang kepengen kursus gratis bisa disalurkan di situ. PMR kerjasama dengan Puskesmas Jati. PBB alhamdulillah masuk kemarin anak-anak ikut Paskibra. Nah, pramuka ini persiapan lomba di UNES. Kemarin juga juara tingkat nasional, juara 2. Bisa dilanjut? Ya. Iya, enggak usah diragukan ya anak-anak ya. Kakak kelas kamu yang di sini sudah banyak sekali ya. Ya, olahraga enggak usah diragukan, atletik pelatihnya itu ya nasional Pak Nur Ahmad, sepak bola Pak Jun, voli itu voli putra putri, pencak silat. Alhamdulillah pencak silat kemarin Popda ya dapat juara. Tenis meja, ya tenis meja sampai nasional nggih. Almarhum tenis meja nanti mewakili Asia. Ya, tenis meja. Mbak Cindy itu yang ada gambarnya itu. Sepak takraw, basket. Lanjut. Olahraga enggak usah diragukan lagi. Kamu tahu kenal Almarhum dari kakak-kakak kelas kalian. Ini prestasi-prestasi yang diraih yang tahun 2021 ya. Pencak silat, karate, menyanyi, OSN kebumian, Olimpiade bahasa Perancis. Kemudian Liga Top Skor. Silakan bergegas ke Al-Ma'ruf karena apa? Di Al-Ma'ruf ini skala prioritas. Nanti kalau kuotanya sudah 400 berarti sudah ditutup. Ini jalur prestasi masih dibuka. Jalur prestasi yang kedua masih dibuka, belum jalur yang reguler nggih. Masih dibuka, monggo segera bergegas. Daripada kalian terlalu lama online, datang saja offline karena kalian sudah selesai ujian, maka tinggal kemana setelah lulus dari SMP supaya tidak ketinggalan. Lanjut Pak. Langsung daftar membawa fotokopi rapot, kemudian fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, datang ke sekolah, langsung mendaftarkan. Setiap hari sudah ada yang piket untuk pendaftaran. Nanti bisa kalian lihat di sana sudah berapa yang daftar dan sudah berapa yang anak-anak sudah, supaya tidak tersisih, siap-siap daftar ulang. Maka kalau kalian kepengen tidak terlambat di SMA, ikuti kegiatan-kegiatan agama karena mengharapkan keberkahan. Iya. Ditunjukkan gambar-gambarnya. Nggak usah diragukan ya, OSN siap bersaing di sekolah-sekolah negeri. Ini nanti yang diambil akan 11 kelas seperti kemarin. Anak-anakku tidak usah diragukan lagi. Silakan segera langsung mendaftar ke SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Tadi yang sudah saya sampaikan, jalur prestasi, karena kalian sebelum pengumuman, yaitu nilai rapot dulu, kemudian fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, kemudian dibawa langsung ke SMA Al-Ma'ruf. Kalau online terlalu lama, kamu langsung offline saja, datang hadir. Ini prestasinya, ya toh. Prestasi di Bogor, 3 santri dengan membawa hadiah 50 juta itu.
Ini gambar yang ini. Nah, kemudian yang paling atas itu Mbak Cindy. Bulan September nanti 5 besar tenis meja Asia Tenggara. Ya. Nah, itu punya prestasi. Kemudian Popda, bola voli. Nah, ini gambar Jarum Foundation sponsornya. Kemudian ada pencak silat, ada kempo, ada voli, ada sepak bola. Semuanya ada di situ. Dan tidak diragukan, yang terpenting lulusan dari SMA NU Almarhum Kudus, kalian kepengen kerja, akan saya arahkan langsung. Ini ketemu saya sendiri, stulegi setengah tua lemu ginu-ginu. Cah. Nah, nanti saya arahkan nanti di kelas 12 mau kemana setelah lulus dari SMA. Dari kelas 10 akan saya kawal nilai-nilai kamu. Sehingga nanti bagi yang tidak mampu dan pinter, nilainya dipertahankan harus meningkat dari kelas 10, 5 semester, sehingga nanti masuk ke perguruan tinggi tanpa biaya. Akan saya kawal. Justru keberhasilan sekolah ini apabila yang lulus ini masuk ke perguruan tinggi negeri banyak. Alhamdulillah 34 sama 15. Ini yang jalur nilai rapot. Yang jalur tes nanti akan lebih banyak lagi. Nah, marilah kalian semuanya saya tunggu di SMA NU Almarhum Kudus supaya nanti kalian di SMA NU Almarhum Kudus tidak akan menyesal di sini. Ini bukti-bukti foto marching band. Ini yang lomba nyanyi, ya, juara kedua. Kemudian ini pada waktu almarhum Mas Habib Syekh bisa datang ke almarhum, Cak Non juga bisa datang ke almarhum. Ini keberkahan di almarhum ini tidak bisa dihitung. Ya, maksudnya tidak bisa dihitung, tidak seperti matematika. 3 kali 3 keluar 9, tapi 3 kali 3 bisa keluar 1000. Ini ada Habib Syekh. Yang menghadirkan adalah alumni. Kemudian Cak Non juga. Ini kan mati paling dikiranya lah ikine buka pencet hilang berarti padahal gitu durung mek ngono. Ini Cak Non ya, ini Cak Non. Kemudian kondisi COVID tetap ada kegiatan pelantikan OSIS, kegiatan keagamaan tetap berjalan. Ya, ya sudah Pak, demikian. Nah ini ya kunjungan Australia. Anak-anak kelas 9, kalian tidak usah ragu, ini adalah nama SMA NU Almarhum Kudus tercatat di penelitian Master John dan Master Leon dari Australia. Ya, belajar tentang Islam Rahmatul lil Alamin sama belajar dengan musik tradisi. Nah ini buktinya. Ya. Di SMA 1 tidak bisa melayani, SMA 1 Kudus, maka Master John dan Master Leon hadir diarahkan oleh dinas hadir ke Almarhum. Sehingga nama Almarhum ada di Australia. Iya. Ini sparring Almarhum sepak bola dengan Persib Bandung dan Sapin Pati. Lapangannya bagus sekali ini. Meskipun kondisi COVID masih tetap jalan. Ya. Persib Bandung. Ya. Kemudian ini gambaran pondok pesantrennya, ponpes putri maupun putra. Lanjut. Gambar berikutnya.
Pokoknya kalian semuanya kalau di Al-Ma'ruf itu sing mulanya hatinya kembrungsung masuk di Al-Ma'ruf belajar bisa tenang. Karena apa? Semuanya nanti yang tidak terbiasa berdoa akan dibiasakan berdoa. Yang tidak terbiasa setiap permasalahan mesti muncul manusia, tapi nanti kalau masuk di Al-Ma'ruf kaki diinjakkan di tanah wakaf, insya Allah kamu nurut dengan orang